Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali di channel Riz Audio Tech. Untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara memasang modul MP3 Bluetooth ini ke trafo 5 ampere. Untuk MP3 Bluetooth ini bisa juga dipasang di trafo 5 ampere. Jika di video-video sebelumnya saya memasang modul MP3, saya pasangkan di PSU utama power dengan memakai penurun tegangan. Untuk kali ini saya akan pasangkan untuk modul MP3 Bluetooth ini di tegangan yang lain pada trafo 5 ampere ini. Jadi banyak sekali caranya untuk memasang modul MP3 ke amplifier. Untuk tegangan inputnya selain mengikuti PSU utama power, kita juga bisa memasang di tegangan yang lainnya juga. Ini untuk trafonya CT 5 ampere kecil. Nanti untuk pengambilan tegangan modul MP3 nya di tegangan yang 12 voltnya ini. Dan untuk cara ini juga sebagai solusi atau cara alternatif jika trafonya tidak ada tegangan ekstranya. Kebetulan untuk trafo ini tidak ada tegangan ekstranya, jadi kita bisa memasangnya di tegangan yang lain. Nanti saya pasangkan di tegangan 12 voltnya, terkecuali jika trafonya ada tegangan ekstranya. Nah, ini untuk trafo ini ada tegangan ekstranya. Nah, ini yang di bawahnya ini untuk tegangan ekstranya. Untuk trafo ini 10 ampere besar. Ini ada tegangan ekstranya, jadi bisa dipasang di tegangan ekstranya ini. Untuk memasang modul MP3 Bluetooth ini ke trafo 5 ampere, kita juga memerlukan komponen yaitu dioda. Ini untuk diodanya saya menggunakan yang 6 ampere dengan kode 6A10. Teman-teman juga bisa menggunakan dioda di atas 6 ampere, misalkan memakai yang 10 ampere juga bisa. Komponen berikutnya yaitu IC regulator. Ini untuk IC regulatornya 7812. Untuk IC regulator ini mengeluarkan tegangan 12 volt. Ini untuk kaki inputnya yang sebelah kiri dan tengah ground, dan yang sebelah kanan ini untuk kaki outputnya. Kita juga memerlukan elko. Ini untuk elko-nya saya menggunakan yang 4700 mikro. Untuk voltasenya 50 volt. Sekarang kita rakit untuk PSU-nya. Sekarang kita pasang terlebih dahulu untuk diodanya ini. Kita perhatikan dulu untuk kaki dioda ini. Di kaki dioda itu biasanya ada kaki anoda dan kaki katoda. Untuk kaki katoda itu di bodinya ada lingkaran putih. Nah, ini ada lingkaran putih untuk kaki katodanya. Dan kaki anoda yang tidak ada lingkaran putihnya atau polos untuk anoda. Sekarang kita sambungkan untuk kaki anoda dioda. Jadi kedua dioda yang kaki anoda yang tidak ada gelang putihnya kita sambungkan ke tegangan 12 volt dan 12 volt ini. Nah, seperti ini untuk pemasangan kaki diodanya. Ini untuk kaki dioda yang anoda dan anoda yang tidak ada gelang putihnya kita sambungkan ke tegangan 12 dan 12 volt dari trafonya ini. Sekarang kita sambungkan untuk kaki katoda dan katoda ini. Ini untuk kaki katoda yang ada gelang putihnya, ini kita sambungkan. Nah, untuk menyambungkannya saya menggunakan tembaga. Nah, seperti ini untuk kaki katoda dan katoda yang ada gelang putihnya disambungkan. Dan untuk kaki anoda dan anoda tersambung ke tegangan 12 dan 12 volt. Nah, sekarang kita sambungkan untuk elko ini. Untuk kaki negatif elko yang ada garis kuningnya ini kita sambungkan ke CT dari trafo. Untuk kaki positif elko nya kita sambungkan ke kaki katoda dan katoda yang digabung ini. Sekarang kita pasang untuk IC regulator 7812 ini. Ini untuk kaki input atau kaki 1 IC regulator ini. Ini kita sambungkan ke sini. Nah, ke kaki dioda dan elko yang digabung ini. Karena ini untuk output positif dari PSU-nya. Nah, saya tekuk seperti ini. Nah, kita sambungkan ke sini untuk kaki 1 IC regulator.
Oke, sekarang kita sambungkan untuk kaki 2 atau kaki tengah IC regulator ini. Kita sambungkan ke CT dari trafo. Saya pergunakan kabel untuk menyambungkan kaki tengah IC regulator ke CT-nya ini. Nah, ini untuk kabel ini disambungkan ke CT. Seperti ini untuk penyambungannya. Ini untuk kaki input IC regulator tersambung ke elko plus dan kaki katoda dan katoda yang digabung ini. Dan untuk kaki kedua atau kaki tengah IC regulator ini disambungkan ke CT dari trafo. Sebelumnya akan saya ukur dulu untuk tegangan PSU ini. Ini untuk output positifnya dari kaki 3 IC regulator ini atau kaki yang sebelah kanan ini untuk output positifnya. Saya tekuk seperti ini. Oke. Ini untuk ground atau negatifnya di kaki 2 atau kaki tengah IC regulator. Nah, ini untuk output positifnya di sini. Sebelumnya akan saya ukur tegangan sebelum melalui IC regulator ini. Nah, kita ukur di elko plus ini. Ini untuk tegangan outputnya sekitar 15 polan setelah melewati dioda dan elko. Kadang juga 16 polan. Nah, sekarang kita ukur juga untuk tegangan outputnya setelah melewati IC regulator 7812 ini. Nah, ini untuk tegangan outputnya 12,2 volt. Jadi ini pas untuk tegangannya. Oke, sekarang kita tinggal pasang untuk mode MP3 nya. Nah, ini saya pasang dulu untuk kabel tegangan inputnya. Ini ada plus dan minnya. Ini yang min atau groundnya tersambung ke kaki tengah IC regulator. Yang plusnya tersambung ke kaki 3 atau kaki yang sebelah kanan IC regulator ini. Untuk mode MP3 Bluetooth ini juga jika ingin dipasang ke tune control, untuk tegangan tune controlnya juga bisa diparalelkan ke IC regulator ini. Jadi untuk tegangan ke tune control dan ke MP3 mengambil dari IC regulator ini di sini. Nah, saya tunjukkan untuk cara pemasangannya. Ini dia untuk tune control non CT. Tegangan yang disarankannya DC 12 sampai 18 volt. Jadi untuk plusnya ini kita sambungkan ke IC regulator. Jadi ini untuk tegangan MP3 dan ke tune controlnya di paralel. Nah, ke sini kita sambungkan juga ke sini. Oke, sekarang kita tinggal pasang untuk kabel output dari modul MP3 ini. Kita pasangkan ke input tune controlnya. Nah, ini untuk kabel output dari MP3 nya R, L, dan ground. Ini kita pasang ke input dari tune controlnya. Nah, ke sini ini tinggal disesuaikan R, L, dan groundnya. Nah, oke. Ini untuk output dari tune controlnya saya sambungkan ke power amplifier. Nah, ini ke input amplifiernya. Ini untuk PSU powernya, ini kita tinggal sambungkan. Jika di video sebelumnya untuk tegangan input ke tune control dan MP3 nya saya mengambil dari PSU utama powernya dengan memakai tambahan penurun tegangan, resistor, dan IC regulator. Dan untuk cara yang sekarang, untuk tegangan input ke modul MP3 dan tune controlnya mengambil dari tegangan dari trafonya ini yang 12 voltnya. Jadi banyak sekali caranya untuk memasang MP3 dan tune control. Selain mengambil dari PSU utama power, bisa juga diambil dari tegangan yang lain dari trafonya. Nah, ini untuk diodanya saya pasang. Ini saya sambungkan ke tegangan dari trafonya yang 25 dan 25 volt. Saya sambungkan dulu. Ini untuk kabel input ke dioda, dan ini untuk CT nya disambungkan juga ke CT. Nah, ini udah beres untuk pemasangannya. Jadi untuk tegangan tune control dan MP3 nya saya tidak mengambil dari PSU utama power seperti di video kemarin. Untuk video kemarin saya memakai penurun tegangan ini. Jadi sangat banyak sekali untuk caranya untuk pemasangan atau perakitannya. Sekarang akan saya tes untuk rangkaian ini.
Bluetooth mode. Nah, ini sudah menyala untuk rangkaiannya. Nah, saya coba untuk membesarkan volumenya. Saya polkan untuk volumenya. Nah, ini saya polkan untuk volumenya. Tidak ada dengung, desis, atau suara nging sedikit pun. Jadi sangat bersih untuk rangkaian ini. Nah, ini saya polkan. Nah, oke. Tidak ada dengung, desis, denging sedikit pun. FM mode. Nah, oke. Dia berat belakang atau dia lebih mudah melakukan kemaksiatan, berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Bluetooth mode. Nah, mungkin sekian untuk tutorial kali ini, cara memasang modul MP3 ke trafo 5 ampere. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa bantu tekan tombol like-nya, subscribe, dan share ke seluruh media sosial. Terima kasih, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.